Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Salma Putri Alvina. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian badan usaha, jenis-jenis badan usaha, bentuk-bentuk badan usaha, dan yang terakhir perbedaan antara badan usaha dan juga perusahaan. Lalu apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Lalu ada jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada badan usaha agraris, lalu ada badan usaha jasa, lalu ada badan usaha ekstraktif, dan juga yang terakhir badan usaha manufaktur. Selanjutnya ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu BUMN. Sesuai dengan namanya, BUMN adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak pemerintah. Modal dari badan usaha ini biasanya berasal dari kekayaan negara, sedangkan para pekerjanya sering disebut sebagai pegawai negeri. Lalu ada koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Lalu ada BUMD. BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi laba masuk ke kas daerah dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu BUMS adalah badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta, baik itu satu orang maupun lebih, yaitu kelompok. BUMS sendiri terbagi menjadi beberapa jenis badan usaha. Lalu selanjutnya ada jenis badan usaha yang termasuk BUMN. Yang pertama ada perusahaan jawatan, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Karena modalnya dari pemerintah dan digunakan untuk rakyat, perusahaan jawatan ini akhirnya kesulitan mendapatkan pemasukan atau keuntungan untuk biaya operasionalnya. Dampaknya, perusahaan jawatan ini terus mengalami kerugian, sehingga bentuk badan usaha ini tidak lagi digunakan di Indonesia. Salah satu contoh perusahaan jawatan adalah perusahaan kereta api PJKA, tetapi sekarang sudah berubah menjadi PT KAI. Lalu ada perusahaan umum. Perusahaan umum bisa dibilang sebagai bentuk perubahan dari perusahaan jawatan yang sebelumnya mengalami kerugian. Sama seperti perusahaan jawatan, perusahaan umum juga dimiliki dan dikelola oleh negara. Hanya saja badan usaha ini mulai berorientasi mencari keuntungan. Sayangnya perusahaan umum memiliki nasib yang sama seperti perusahaan jawatan dan terus merugi, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham kepada publik. Badan usaha yang awalnya berbentuk perusahaan umum pun kini statusnya berubah menjadi perusahaan perseorangan. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan perseorangan, hampir sama seperti perusahaan jawatan dan perusahaan umum. Perusahaan perseorangan ini merupakan badan usaha yang statusnya milik negara. Perusahaan perseorangan sendiri difokuskan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan agar tidak mengalami kerugian. Perusahaan perseorangan lebih bersifat komersial karena berorientasi pada laba, sedangkan modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi saham. Meski berstatus BUMN, perusahaan perseorangan tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Dan selanjutnya ada jenis badan usaha yang termasuk ke dalam BUMS. Yang pertama ada firma. Firma dibentuk oleh 2 orang atau lebih dan para pendiri memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaannya tersebut. Modalnya berasal dari pendiri firma, sedangkan keuntungannya dibagikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Lalu ada CV, dibentuk oleh 2 sekutu atau lebih yang di dalamnya terdapat pihak yang aktif dan yang pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menyediakan modal sekaligus mengurus badan usaha tersebut, sedangkan pasif yaitu orang yang menanamkan modal tanpa terlibat dalam hal operasionalnya. Dan yang terakhir ada perusahaan perseorangan. Sesuai nama, badan usaha ini dikelola oleh 1 orang saja tanpa melibatkan pihak lain.
Karena ditangani sendiri, maka baik modal kegiatan usaha maupun risikonya juga ditanggung oleh si pemilik perusahaan. Dan ada perbedaan badan usaha dan juga perusahaan. Perbedaan badan usaha dan perusahaan secara sederhana. Badan usaha merupakan lembaga yang bertujuan untuk mencari laba dan keuntungan, sedangkan perusahaan merupakan alat yang digunakan badan usaha tersebut untuk mencapai tujuannya. Itulah mengapa badan usaha bisa memiliki beberapa perusahaan. Perusahaan sendiri umumnya lebih banyak bergerak di bidang teknis dan fokus pada proses produksi barang dan jasa. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara badan usaha dan perusahaan adalah sebagai berikut. Dari segi bentuk, badan usaha bisa berbentuk persero, firma, CV, PT, dan lain-lain. Perusahaan bisa berbentuk instansi, toko, atau pabrik. Dan dari segi tujuan, badan usaha bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Dan untuk perusahaan bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Terima kasih, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.